But from a fan perspective and from a fighter's perspective, I think Khamzat should get the next shot. Khamzat is hell in that first round. He is hell when he's dry like that and he's big and strong. Ini bukan seorang juara yang cecungu yang langsung menantang siapa pesaing di divisinya yang telah dianggap banyak orang merupakan satu ancaman besar. Dricus Du Plessis rasanya patut diacungkan jempol dari jempol tangan hingga ke jempol kaki. Masalahnya sang juara divisi kelas menengah ini mengerti satu hal dari keinginan penggemar untuk menyajikan pertarungan yang paling menarik, di mana dia memintai UFC agar memproses pelaksanaan pertarungan pertahanan gelarnya dengan melawan pesaing asal Chechnya yang baru-baru ini hampir saja membuat lawannya sekaratul maut, Khamzat Chimaev. Ya, dari kemenangan Khamzat ini ternyata bukan hanya menarik perhatian penggemar di luar oktagon yang hanya bisa menyaksikan pertarungan tersebut lewat layar Android atau media elektronik, akan tetapi bos UFC itu sendiri terkesan memberikan perhatian yang serius di saat Khamzat akan meninggalkan oktagon dengan mengejar pesaing peringkat ketiga divisi kelas menengah. Apa yang telah dilakukan CEO UFC ini jarang terjadi jika tidak ada satu rencana besar bagi The Boss, dan mungkin saja langsung mengesampingkan niat awalnya yang akan mempertemukan pertarungan ulang sang juara Du Plessis dengan Sean Strickland yang telah memenangkan satu pertarungan setelah kekalahan gelarnya dari sang juara saat ini. Bagi Du Plessis, sang juara ini juga memiliki alasan tertentu bagaimana tertariknya dia ingin melawan Khamzat setelah menyaksikan penderitaan sang mantan juara asal Australia hanya dalam waktu 3 menit sejak trompet oktagon ditiupkan. Ya, bagi Mimin Sumarmin sendiri, pertarungan ini merupakan satu pertempuran yang paling ditunggu. Apakah The Boss mampu melanjutkan rahang yang nyaris lepas beberapa waktu lalu? Atau apakah malah Du Plessis yang akhirnya mengobati penderitaan Robert Whittaker? Dana White sendiri mungkin sempat merasa berdosa akibat terburu-buru merencanakan pertarungan ulang antara Du Plessis dengan Tarzan yang akan digelar awal tahun depan. Kekeliruan CEO UFC 55 tahun itu setelah sempat menganggap Chimaev mengalami kekuatan yang menurun akibat dari beberapa penyakit yang dideritanya sebelum UFC Arab Saudi. Ya, ketika mengetahui keadaan Khamzat yang hampir tergolong kronis, mungkin tidak hanya bos kepala pelontos ini saja yang beranggapan demikian. Namun sebagian penggemar di luar sana juga beranggapan hal yang sama. Nyatanya setelah penyelesaian Whittaker yang kembali memanggil malaikat mautnya untuk mengulang rencana pertarungan semula yang gagal di Abu Dhabi, Khamzat Chimaev malah menunjukkan tampilan yang berbeda dengan di dalam diamnya ada satu kekuatan monster yang membuat lawan keteter hingga nyaris seperti kue lempar. Nah, potensi penderitaan ini yang ingin dihadapi sang juara saat ini Du Plessis, yang secara tidak langsung telah mengisyaratkan kepada Dana White agar segera melupakan si Raja Hutan Tarzan dan merevisi rencana yang berikutnya dengan menghadapi The Boss. Di sisi lain, Du Plessis telah menampilkan karakter seorang juara yang patut diapresiasi dengan menantang pesaing di kelasnya yang terlanjur dianggap berbahaya. Padahal ada seorang juara lain yang berada di kamar sebelah, malah lari terbirit-birit seolah dikejar celurit ketika mengetahui lawan yang berikutnya merupakan monster muda dari Dagestan. Katakan sajalah Merabishvili yang secara terang-terangan menghindar dari bahaya, atau bahkan Alex Pereira yang mulai memiliki gejala seperti ini juga. Penggemar sudah dipastikan sangat ingin menyaksikan monster versus monster, bukannya monster versus udang lobster. Dan itulah mengapa Du Plessis lebih mempertimbangkan melawan Khamzat daripada mengulang pertarungan yang secara keseluruhan memakai jurus dansa di saat melawan Strickland seperti yang dijelaskannya berikut ini. As a fan of the sport and
as the middleweight champion of the world, that's a fight that gets me more excited. You know, taking somebody's I've beaten Strickland before, and I know I'll beat him again. So, you know, getting that Khamzat fight, that gets me excited. I think the whole world, the fans wants to see it. The fans are ultimately paid to watch the fights. So the fight the world thinks is the best next fight, that's what I want. So, yeah, I think the Khamzat fight is 100% what I want. You know, the UFC is going to do what they're going to do, but you know, from a fan perspective and from a fighter's perspective, I think Khamzat should get the next shot. In audio. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Strickland, rasanya mantan juara ini mau tak mau harus minggir dulu di barisan antrian, sambil menikmati beberapa hidangan. Karena dari potensi gestur Dana White semenjak langsung menghampiri Khamzat, dan kemudian memberikan tanda persetujuannya di acara konferensi pers pasca UFC 308. Pertemuan Du Plessis dan Khamzat kemungkinan besar akan terlaksana di awal tahun depan. Namun meski demikian, bagi sang juara Du Plessis juga jangan terlalu terburu-buru jika ancaman yang serupa kepada Whittaker tidak akan pernah terjadi kepada dirinya. Hal terpenting dari sang juara itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berupaya mencegah bentuk-bentuk kuncian bermerek Krang yang baru saja ditampilkan monster cage-nya tersebut. Karena bagi mantan lawan Khamzat yang susah payah dikalahkannya Kamaru Usman, kelihatannya mantan juara ini juga baru menyadari kekeliruannya dan langsung mohon ampun untuk bertobat dari apa yang sebelumnya telah menganggap sebelah mata The Boss. Kini telah berubah menjadi satu bagian di sisi Khamzat yang meyakini bahwa menurutnya Khamzat juga akan melakukan hal yang sama, alias face crank akan beraksi lagi di tahun depan. Namun Usman tidak merincikan secara detail apakah rahang yang pamit dari mulut atau susunan formasi gigi yang babak belur seperti bubur. Khamzat is hell in that first round. He is hell when he's dry like that and he's big and strong and he still moves like a welterweight. It's hell for anybody. Do I think he can do that to Dricus? I think 100% he can take Dricus down. Can he keep him down? I think he can keep him down. But really, come on. I don't know if he can get the finish because Dricus is very, very tough. There's a reason Dricus is the champion. He's very tough and Dricus will not stop trying. So, will Khamzat take him down? Yes. Could he keep him down? Yes, for maybe the whole first round. But yeah, I'm gonna finish him. I don't know. Intinya dari pertarungan ini tentunya penggemar akan menyaksikan pertarungan dari petarung yang memiliki nyali untuk saling menghadapi dari klaim banyak orang bahwa salah satu dari mereka merupakan monster di divisi kelas menengah, yang dipastikan juga akan menghibur tingkat emosi penggemar dari pertarungan itu. Inilah nyari seorang juara yang semestinya dicontoh para juara-juara yang lainnya, agar kuota data penggemar yang menyaksikan pertarungan di UFC tersebut tidak kandas sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.